Sholat sunat di rumah, sholat wajib di masjid. Dan kalau malaikat rahmat sudah datang ke rumah kita, yang punya rumah itu pun tentrem, tenang batin. Bu, rumah yang tenang itu bukan lantaran mewah. Banyak orang rumah mewah, hatinya juga nggak tenang. Apa pikirnya kalau harta melimpah ruah pasti bahagia? Oh, belum tentu. Ada orang hari ini di Indonesia, ibumu tahu, katanya uangnya triliunan, bukan miliaran lagi, triliunan, tapi hatinya nggak bahagia. Kenapa? Divonis hukum mati dia. Gue saja disebut ke jeneng deh, meneng aja ngopo, cara tenang awal. Untuk apa hartanya yang triliunan itu coba? Dia dihukum mati, istrinya 20 tahun. Kakian tingkah, makanya nggak ada jaminan orang harta melimpah, rumah mewah pasti bahagia, nggak ada jaminan. Banyak orang sawah luas membentang, pabrik tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uang numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah udang sama empek-empek dari Palembang. Tapi sayang walau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Orang lakinya mata keranjang. Ketangkep melarikan mantan istri orang, janda Aceh Tamiang lah. Padahal rumah mewah, tapi macam tinggal di gubuk derita. Sementara ada orang rumah biasa-biasa aja, dindingnya papan, separuh batu, lantainya semen biasa, TV-nya 14 inci, tapi rumah tangganya tentrem. Suaminya nggak pernah macem-macem, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun taat, anak-anaknya soleh. Walaupun rumah nggak mewah, tapi ada kebahagiaan di rumah itu. Makanya Bu, minta maaf, Ibu jangan suka ketipu sama mata. Kadang-kadang Ibu suka ketipu mata. Kadang-kadang nengok tetangga tuh rumputnya lebih hijau, padahal belum tentu. Apa jadi wahai? Hantang dengan cerita rumput kok cepet. Kadang-kadang nengok orang, suaminya ya sedep kali, belum tentu Bu. Belum. Itu kadang-kadang orang topeng aja. Orang itu ya kaya, kayaknya ini bahagia. Belum tentu, bisa juga kaya, bahagia, rumah mewah, tapi surat rumahnya nggak pernah di rumah, di bank aja. Kadang-kadang kita suka ketipu, makanya ibu-ibu nggak usah nilai orang, syukuri aja yang ibu terima itu. Suami ibu yang sekarang persis saya, itulah kalau Ustadz Sueb tadi, kalau orang tauhid dia bicaranya gitu, Ustadz sampai 3:30 walau terlambat katanya. Memang itulah sudah takdir Allah. Itu kalau cerita orang tauhid, ibu pun terlepas kekurangan suami ibu, itulah yang terbaik dari Allah. Kalau sudah ditakdirkan suami ibu yang itu, berarti itulah yang terbaik. Syukuri. Mungkin ibu dulu gadis, banyak laki-laki suka sama ibu, 17 laki suka sama ibu. Ibu berharap jadinya sama Wak Leman. Nasib takdir jadinya sama Wak Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah. Syukuri, sayangi Legino, cintai Legino, layani dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino. Berarti itu yang terbaik. Kita ini kadang-kadang masih nengok orang, enaknya orang itu, enaknya orang itu. Ibu nggak pernah mensyukuri enaknya ibu. Makanya hidup ini kadang-kadang lebih nikmat jadi pengagum daripada jadi pemilik. Berdiri kita di Simpang Semadam sana, mau ke Medan, nunggu motor, tahu-tahu kok lewat Toyota Camry mesin baru. Supirnya di depan, yang punya mobil ibu-ibu muda, kacamata reben, orangnya cantik, nengok-nengok handphone. Mobilnya kilat, mesin baru, supirnya di depan pelan-pelan lewat di depan kita. Kita nengok ini, ya Allah.
mewah kali mobilnya, orangnya cantik, orang Islam, ibu pula yang seneng. Padahal yang di motor itu pening, mikirkan angsuran motornya 35 bulan lagi, pajak tahunannya, gaji supirnya, belum biaya ganti olinya, belum biaya ngisi minyaknya, biaya asuransinya. Kadang-kadang orang bahagia itu cuma pandangan mata kita aja, yang ngerasakan belum tentu. Dia memang mobilnya mewah, Toyota Camry, tapi mobilnya itu aja. Ibu mau ke Medan, motornya lain, pulang lain lagi, malah bolak-balik ganti. Supirnya pun bolak-balik tukar ibu, nah itu aja. Dia mau ke Medan capek, jelaskan sama supir, kita ke Medan ya bang, nanti ke Merkur singgah Petisa, habis itu ke mall, baru pulang singgah Kampung Lalang. Kalau ibu kan nggak capek-capek jelaskan, tinggal ngini motornya mandek, nggak perlu jelasin mau kemana, tinggal sampai tempat tinggal mau minggir. Syukuri aja yang ada sama ibu, bahagia ibu. Orang saya di BJ pernah ditanya orang, kok Pak Ustadz jangan marah ya, saya tanya, kenapa? Kira-kira kalau Syahrini mau sama Ustadz mau nggak? Aku tak delok yai cocok tidak eling takut itu. Aku batin saya ngelici. Suwi-suwi DN pun isin tak delok iya cangkemnya DN itu mau. Ini kayak maksud mau nanya gini ini apa? Nggak ada Ustaz, ya cuma mau nanya aja. Syahrini iya, ini ku jawab nggak? Ya jawab loh Ustaz. Jawabnya main-main apa jawab betul-betul? Ya betul-betul loh Ustaz. Aku nggak mau. Pasti nggak mau nolak. Kata dia gitu. Enggak, aku nggak mau. Saya bilang Syahrini Ustaz. Iya, artis papan atas. Nggak usah kau jelaskan, se-Indonesia tahu dia artis papan atas. Ustaz nggak mau sama dia. Ini seandainya dia mau loh Ustaz, aku nggak mau. Kenapa? Kau bayangkan Syahrini itu beli bulu mata aja sebelah 5 juta. Kanan kiri apa nggak 10 juta. Mau berapa kali ceramah mirat aku belikan bulu matanya. Syahrini itu baru urusan bulu mata. Syahrini beli tas saja pun terbang ke Hong Kong. Saya belikan orang rumah ke pajak Hong Kong kan nggak jauh kali beda. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukuri apa yang ada. Makanya bahagia itu pertama syukur. Di rumah kalau mau tentrem, tenang, rumahnya penuh berkah, rajin-rajin baca Quran di rumah itu. Apalagi kata Nabi, ibu yang dirahmati Allah, rumah yang selalu dibacakan Quran memancar nur cahaya, masuklah malaikat dari rumah itu. Tapi ibu-ibu, ada juga rumah yang orangnya rajin baca Quran, malaikat tetap nggak mau masuk ke rumah itu. Rumah siapa itu Ustadz? Pertama, rumah yang di dalamnya ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, rumah yang di dalamnya ada orang yang hobi minum minuman keras. Mulai dari al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal birriyah, wat tobimerengiyah, sampai wat tuwa'iyah. Kalau di dalam ada yang di dalam rumah itu orang yang suka mabuk, nggak mau malaikat masuk ke rumah. Dan yang ketiga, innal malaikata la tadkhulul baitam fihi kalbun wala surah. Sungguhnya malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing sama patungnya. Patung itu yang terbuat dari tanah, dari semen, dari kayu, bentuknya makhluk. Patung orang kah? Kalau orang lengkap kepala, badan, tangan, kaki. Cuma nyawa aja yang nggak ada. Kira-kira kalau dimasukkan nyawa hidup. Atau keramik gajah, dengan banyak orang nyimpen keramik gajah, belalainya ada, kepalanya ada, kaki, badan ada semua, cuman nyawa aja yang nggak ada. Itu patung Ustaz, patung. Kenapa Islam anti kali patung? Identik sama berhala. Boneka Ustaz, boneka nggak masuk kategori patung. Aisyah waktu megang-megang boneka dibiarkan Rasulullah.
Itu pun Bu, kalau patungnya nggak sempurna, dia nggak masuk kategori patung. Misalnya ada keramik gelas, di atasnya ada kepala harimau, tapi badan sama kakinya nggak ada, itu nggak termasuk kategori patung. Kalau dimasukkan nyawa pun nggak akan hidup. Jadi Ustaz, kalau di rumah misalnya punya keramik gajah, ya biar ibu nggak berdosa, udah patahkan aja kepalanya. Ya sayang Pak, larang, kok boleh ngongkon tubuh. Timbang malaikat nggak boleh masuk. Dan ibu-ibu, satu lagi, rumah yang malaikat nggak mau masuk, rumah yang ada anjingnya. Dan itu yang nggak masuk itu Bu, malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa, masuk juga. 15 ekor pun anjing wawa itu, kalau Israel tetap masuk. Jangankan yang punya rumah, anjing-anjingnya putus dikasihkan Israel kabeh. Maka Bapak Ibu, ayo bacalah Quran itu. Kemudian Bapak Ibu, Quran itu mukjizat kalau kita pahami isinya. Ustaz bisa buktikan Quran itu mukjizat, kita buktikan hari ini. Apa bukti Quran mukjizat Ustaz? Quran itu turun 14 abad yang lalu. Tapi yang diceritakan dalam Quran 14 abad yang lalu tetap sesuai, tidak ada yang kontradiksi dengan kejadian yang terjadi hari ini. Contoh, Allah turunkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun masa Nabi Muhammad. Kejadiannya 26 Desember 2004. Apa itu Pak? Tsunami. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Quran ceritakan gempa dulu Pak yang terjadi. Memang itu yang terjadi kan? Tsunami itu. Kan gempa dulu. Saya seumur-umur hidup saya gempa paling dahsyat yang saya rasakan waktu mau tsunami. Jam 8 pagi, kenceng lama pula. Saya sama anak saya yang paling kecil lagi di muka TV, dia lagi nengok film karton. Tahu-tahu orang jerit semua. Tetangga saya kan Jawa semua, Bu. Lindu, lindu, lindu. Saya tarik anak saya, oh anak-anak lindu, nak lindu. Lindu itu apa ya? Bagian contoh. Bahas lindu mah bro ada jadi opo. Ada kapok meneh. Keluar duduk saya di capruk itu, goyang pohon-pohon itu. Allah. Lama pula itu durasinya. Itulah saya bilang kiamat kecil. Orang baru dibuat Allah gitu aja udah panik. Kita yang di sini macam mana yang kena tsunami? Kita baru kena gempa itu aja ya Allah. Ambil tetanggaku mama lagi mandi, kerungu lindu, 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 oh, kaget deh, metu. Ya untung sempat yang berandu, mengguaduk minjungan metu lah, metu kok jongkok nang arep gua. Aku pun terakhir batin musibah si jurung teh wis teko musibah si meneh, aku batin ngomong. Nah itu saking paniknya orang, padahal itu baru kiamat kecil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. 20 menit gempa berhenti, barulah ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itulah air setinggi 6 meter, warnanya hitam, lengkap dengan kandungan-kandungan zat kimia, menerjang kota Banda Aceh. Rata-rata korban tsunami yang terminum air tsunami itu rusak paru-parunya. Itulah kata Allah, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Makanya ayat Quran yang tersurat sama kejadian di alam yang tersirat gak pernah bertemu. Di surah Yunus, ibu-ibu, Allah ceritakan ayat 91, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kepada manusia. Fir'aun yang ngejar-ngejar Nabi Musa itu, sampai di Laut Merah kan Nabi Musa dikeluarkannya tongkatnya, dipukulnya, terbelah. Nabi Musa masuk sama pengikutnya, sampai di tengah Fir'aun pun sampai.
nampak Musa masuk ke tengah laut di jalan. Oh, bro, masuk sama bro-bronya semua. Besti masuk sama besti-bestinya masuk semua. Nabi Musa sampai di seberang, Fir'aun masih di tengah. Allah satukan kembali lautnya, tenggelam. Itu tenggelamnya berapa tahun sebelum Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Ibu-ibu, Nabi Muhammad wafat, jasad Fir'aun belum ditemukan. 150 tahun kemudian dibuktikan ayat surah Yunus 91 itu benar. Ditemukan jasad Fir'aun di sebuah lembah bernama Luxor di Mesir, terdampar di pinggir pantai, lengkap dengan baju kerajaannya. Memang betul kata Quran, Fir'aun itu mayatnya sampai sekarang ada, utuh, disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Sekali-sekali kita nyarter PM toh, rame-rame kita. Allah ceritakan, ibu-ibu, walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Kami jadikan kamu dari saripati yang ada di tanah. Kita ini kan dari saripati yang disebut dengan nutfah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami simpan nutfah itu di tempat yang kokoh, rahim. Oh, itu bahasa Quran itu. Quran nggak menyebut langsung rahim. Kami simpan di tempat yang kokoh. Rahim itu tempat yang kokoh. Lo bayi 6 kilo bisa masuk ke situ. Bayi 3 kilo bisa hidup di situ. Macam mana bayi yang kembar 9 itu bisa hidup di situ? Ada bayi kembar 11, sekali lahir anaknya bisa bikin klub sepak bola. Anak 11 langsung anak itu. Apa nggak rahim itu tempat yang kokoh? Makanya jangan bapak-bapak merasa paling hebat. Sebetulnya yang hebat ini mama-mama. Kita ini kan ada apa-apanya, Pak. Mama-mama ini lebih kuat daripada kita. Kita cuma sok kuat. Mama-mama jagong nyamping aja 23 dengan benji tahan kok numpak kereta. Coba kita ngomong nyamping. Enggak kilo kabeh. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kami rubah nutfah itu nutfatan alaqah, kemudian kami rubah nutfah menjadi segumpal darah. Wa khalaqnal alaqatal mudghah, berubah lagi darah menjadi segumpal daging. Wa khalaqnal mudghatal izama fakasawnal izama lahma, kemudian keluar tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Itu prosesnya Bu, 40 hari dari air mani jadi segumpal darah. 40 hari jadi segumpal daging, 40 hari keluar tulang belulang. Ayat ini turun, belum ada alat USG, Pak. Sekarang dokter-dokter punya alat USG, dokter kandungan. Nggak ada satu dokter pun yang membantah bahwa prosesnya itu berubah 40 hari. Persis yang diceritakan di Quran sama yang mereka lihat di USG. Jangan ragukan Quran itu mukjizat. Apalagi hebatnya Quran. Quran itu turun pakai bahasa Arab. Turunnya di Arab. Tapi kalau orang Aceh bisa hafal Quran 30 juz. Orang Batak mendiling ada yang hafal Quran 30 juz. Orang Jawa ada hafal Quran 30 juz. Kadang yang hafal itu nggak tahu bahasa Arab. Hebatnya Quran itu. Ayatnya 6.000 lebih. Satu versi 6.666 ayat, satu versi lain 6.236 ayat, bisa disimpan di kepala manusia. Dan Quran ini bisa dimusabakokan, bisa diperlombakan sampai tingkat dunia. Makanya kemarin sekitar seminggu yang lalu baru selesai MTQ internasional di Qatar. Juaranya Bu, anak Medan dari Batubara. Juara 1, perempuan. Lomba hafalan Quran 30 juz, anak Gebang. Bulan 8 2022 mewakili Indonesia. Namanya Zahran Auzan. Anaknya masih sekarang umurnya 13 tahun. Umur 7 tahun Pak, udah hafal 5 juz. 4 tahun mulai ngaji, 7 tahun hafal 5 juz, 11 tahun tembus hatam 30 juz.
2019 MTQ Provinsi Sumatera Utara lomba hafalan 30 juz, dia peserta termuda. Umur 11 tahun, yang lain 20 tahun lebih umurnya. Juara 1 dia. Terakhir diutus mewakili Sumatera Utara STQ Internasional di Maluku Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu di Ternate. Rupanya sampai sana juara 1 lagi seluruh Indonesia. Peserta termuda. Terakhir mewakili Indonesia lomba tahfiz Quran 30 juz di Masjidil Haram Mekah. Mewakili Indonesia. Masuk final. Alhamdulillah juara 2 dia seluruh dunia. Juara 1-nya dari Maroko. Memang Maroko kan kemarin lagi naik daun, Piala Dunia pun orang itu menang ya kan. Kita maklum aja lah ngalah sama Maroko waktu itu. Juara 2. Ibu mau tahu hadiahnya 736 juta rupiah. Tuh kok kerupuk apa nggak kerupuk kabeh pesantren gitu. Coba umur masih berapa sekarang, mungkin jalan 15 tahun. Udah juara dunia hafalan 30 juz. Nginepnya pun di Hotel Permon, Zam-Zam. Allahu Akbar. Saya udah berapa kali saya bawa jamaah umroh Pak, ke Tanah Suci. Alhamdulillah, belum pernah aku nginep di situ. Hotelnya itu Pak, jendelanya satu dibuka gordennya, nampak Masjidil Haram. Auzan memuliakan Quran. Sekarang gantian Quran memuliakan Auzan. Makanya MTQ bisa internasional lomba baca Quran, karena Quran kita semua sama. Quran orang Pulau Tiga sama Qurannya orang Jepang sama. Quran orang Pulau Tiga sama Quran orang kampungku Bombay India sana sama. Qurannya orang Tenggulun sama Qurannya orang Arab Saudi sama. Makanya orang umroh, haji, berimam sama imam Masjidil Haram, gak ada yang bingung kan? Fatihahnya sama, ayat Qurannya sama. Makanya Quran seluruh dunia diambil juri dari manapun gak bingung, orang Quran kita sama. Mana pernah kita dengar ada musabaqah tilawatil Injil. Injil di Indonesia bahasanya Indonesia, di Inggris bahasa Inggris. Jurinya mau dari mana kalau diperlombakan? Terakhir jurinya pun lauk pauk, hilang lauk tinggal pauk ini. Quran itu terjaga, ayatnya nggak pernah berubah. Udah berapa kali orang berubah, nambah-nambah huruf, nambah-nambah kalimat, tetap ketahuan. Yang bikin ketahuan siapa Pak? Anak-anak yang hafal-hafal Quran itu. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang masukkan anaknya ke pondok ini yang sedang menghafal Al-Quran. Anak-anak kita itu laskar-laskar penjaga Al-Quran kalam Allah di muka bumi. Ibu kalau ada anaknya yang lagi di daya ini atau di daya manapun yang lagi ngapal Quran, saya kasih selamat. Ibu udah punya orang dalam untuk masuk surga. Masuk surga pun perlu orang dalam Pak. Iya. Masa iya Pak? Ya memang iya. Jangan pikirnya Quran masuk surga itu nggak pakai orang dalam. Saya dulu kalau mau jumpa Pak Samsul waktu jadi gubernur, gampang saya Bu, karena ajudannya saya kenal. Pak Samsul ada Ustaz, bisa saya jumpa besok, cepat loh Ustaz, jam 7 udah sampai. Masuk dari jalur pintu belakang, jumpa. Itulah enaknya punya orang dalam. Ibu mau masuk surga nggak ada orang dalam, yang berat. Orang dalamnya siapa Pak? Nah, itulah anak-anak soleh yang penghafal Quran. Anak-anak yang hafal Quran itu bisa narik mamanya nanti masuk ke dalam surga. Makanya beruntung orang tua yang anaknya lagi ngapal Quran itu. Makanya ibu, kalau anak ibu lagi di pesantren, lagi ngapal Quran, kalau siap sholat, jangan buru-buru dilipat sejadahnya. Ibu udah siap sholat, siap zikir, siap doa, hadiahkan dulu Fatihah buat anak kita yang lagi ngapal Quran itu, supaya Quran itu mudah masuk ke kepalanya. Anak hafal Quran bisa nolong orang tuanya yang masuk ke neraka. Nanti ada orang tua masuk neraka, di situ ibu-ibu Allah perintahkan anaknya nuntut, ya Allah, itu bapakku ya Allah, bapakku ya Allah. Malaikat angkat bapaknya. Loh, apa hebatnya anak ini kok bisa ngangkat bapaknya ya Allah? Dia hafal Quran 30 juz.
Dia penghafal Quran, ya wis Pak, munggah. Mereka pun nyolong brondolan Akhirnya anaknya yang hafal Quran yang menyelamatkan bapaknya. Oh enak sing baper nih woyo. Malah dalam hadis lain katanya Bu, anak yang hafal Quran itu bisa narik 10 keluarganya masuk ke dalam surga. 10 Bu, 10. Ada yang ngomong alhamdulillah lah Pak Ustadz. Kenapa? Anak abangku hafal Quran 37. Oh, kayak kan anak kakakmu, anakmu. Tapi 10 Pak, aku kan mamangin. Ngarep-ngarep ditolong ponaan di nang akhirat. Tekan akhirat malaikat ngecek rupanya mamangin nomor 11. Makanya kalau bisa anak sendiri, jangan ngarepkan anak orang, anak abang, anak kakak. Maka Bapak Ibu tolonglah, berjuanglah. Kalau anak ibu lagi ngapal Quran, udahlah habis pun harta ibu nggak apa-apa, asal ibu dapat anak penghafal Quran. Itu nanti permata yang paling indah buat ibu. Saya kadang-kadang kalau nengok-nengok anak ngapal Quran di pondok itu mau nangis. Saya kadang-kadang kebayang juga, anak saya paling kecil lagi ngapal Quran juga di Tangerang, Banten. Di sana dia ngapal. Kadang nengok anak-anak itu, ya Allah, ngapal Quran, ada yang di teras masjid, ada yang di teras asrama, ada yang di pohon sawit, di bawah pohon sawit, ada yang nanti di mana dia tempat sunyi dia ngapal deket-deket gudang. Ada yang kadang-kadang sambil golek ngapal, mulutnya komat kami, tau-tau ngantuk ketiduran. Ibu-ibu, walaupun nampaknya anak tuh sedang mengapal untuk dirinya, padahal dia sedang berjuang untuk orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada balasan yang lebih pantas buat orang tua yang anaknya hafal Quran kecuali di padang mahsyar. Allah nanti meletakkan mahkota indah di kepala orang tuanya. Makanya kalau anak udah masuk pondok, ibu ikhlas. Ini kadang-kadang anaknya tahan, mamanya yang nggak tahan. Jijik aku nih. Saya pun dulu gitu, waktu nganter anak saya ke pesantren tuh kan, waktu masukkan ke pesantren, pulang naik pesawat kami, istri saya nangis saja di pesawat itu. Oh si nangis saja kena apa? Aku bilang. Namanya nggak pernah bisa dari kecil. Ya ikhlas lah, dia kan berjuang untuk dia, untuk kita juga. Ya nggak apa-apa, sekarang penting kita doakan dia sehat-sehat. Ya iya memang. Cuman cemana namanya mama, mana bisa bapak. Abang kalau cuma ngomong gampang, tapi abang orang tahu. Ya udah jangan nangis-nangis saja. Kalau nangis saja dia pun nanti di sana nggak kerasa. Jadi yang loro-loro nangis. Tapi awal-awal lah 2-3 bulan pertama, lama-lama orang tua pun akhirnya udah ikhlas itu, lepas. Karena memang kalau anak mau jadi harus gitu. Saat somat pun dulu ya di pondok pesantren, jauh dari orang tua. Ibarat orang tua dulu kan kalau sayang anak dipukul-pukul, sayang istri ditinggal-tinggal. Coba nek sayang bojo ditunggoni, enak ngomong bojo arek mangan opo. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu mujizat, bisa dia masuk ke kepala orang. Bahkan kadang-kadang anak yang masih kecil macam Musa dulu, umur 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Maka jangan ragukan bahwa Quran itu mukjizat. Oh, jadi mukjizat itu hanya untuk Nabi Ustaz, ya. Untuk para Rasul Ustaz, betul. Ada lagi istilah lain selain mukjizat. Apa itu Ustaz? Karomah. Karomah itu untuk siapa? Wali-wali Allah.
Zaman Abu Bakar di Madinah datang angin kencang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluar Abu Bakar, berdiri dia baca Fatihah, menengadah ke langit munajat kepada Allah, berhenti angin. Umar bin Khattab datang gempa, goncang bumi itu, nggak berhenti gempanya, diambilnya cambuk, dipukulnya tanah 3 kali, berhenti gempa itu. Apa itu Ustaz? Haram. Dulu Sunan Gunung Jati, nah itu kan wali-wali Allah juga itu Pak. Sebenarnya Bu, kalau menurut penerangan para ulama, setiap masa itu wali-wali Allah ada. Cuma kadang kita nggak paham, kita nggak tahu kalau dia wali. Dulu Sunan Gunung Jati pernah bedah perut perempuan pakai jari kelingkingnya. Jalan dia keliling kampung, ada suami mau bacok istrinya, ditangkapnya tangan suaminya itu. Apa maksud kau? Apa maksud kamu? Mau ikut campur? Ini urusan keluarga, nggak bisa. Apa harus ikut campur? Ini kan istriku, dia mau ikut campur ya. Walaupun istrimu, apa hak menghilangkan nyawa dia? Direbut parangnya, ngamuk kawan dari. Kok ikut campur? Apa rasamu membunuh istrimu? Dia hianati aku. Hianati macam mana? Berapa tahun aku merantau? Pulang, masa aku pulang ku tembak perutnya anaknya. Maksudnya? Maksudnya cemana? Itu tengok enggak melendung mulut. Apa kalau perut besar udah pasti hamil loh. Jadi apa kalau nggak hamil? Ayo masuk ke dalam, kata Sunan Gunung Jati. Masuk ke dalam rumah orang itu, istrinya dibaringkan, Sunan Gunung Jati berdoa, dibedahnya perut perempuan tuh pakai jari kelingkingnya, dibelah, dibuka, ditengok. Ada nggak bayinya? Nggak ada Bu, yang ada gumpulan daging kayak tumor. Istrimu nih sakit, oh suami apa kau? Udah lama kau tinggal istrimu, pulang-pulang mau kau bunuh dia. Mestinya kau kasihan sama istrimu, dia sedang sakit ini. Diambil daging tadi, berdoa Sunan Gunung Jati, diusap perut perempuan itu, rata balik, nggak ada sedikit pun bekas jahitan. Apa itu Sar? Karma. Bayangkan kalau Sunan Gunung Jati masih hidup, ya Allah, nggak laku dokter bedah. Sunan Bonang, Bapak Ibu, berjalan di atas air. Berdiri dia di pinggir sungai Pak, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Beku sungai. Jalan dia di atas air. Ini berapa? Itu pakai Bismillah dia Pak? Iya. Kalau besok kami tes Pak di sungai Pulau 3 macam mana Pak? Ya tes Pak, aku nggak ikut campur tadi. Aku nggak tanggung jawab lah ya kalau mau ikut tes. Tapi harus sampai seberangnya jalan gitu. Insya Allah kami besok layak Ibu. Kan Bismillahnya podo Pak. Ya Bismillahnya podo. Cuman bobot orang yang mengucapkan Bismillah itu kualitas makomnya beda. Kok bisa dia Pak? Ya dia orang yang takarrub, akrab, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel ditunjuknya buah mergat berubah jadi emas. Yang usah rahuling nunjuk sampai bengkok tangan itu nggak akan berubah. Sunan Kalijaga ditunjuknya pasir berubah menjadi beras. Siapa itu Ustaz? Itu wali-wali Allah yang zuhud, lebih banyak mengutamakan akhirat dan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah untuk manusia biasa ada istilah namanya maunah. Orang-orang kayak kita dapat pertolongan Allah kadang-kadang di luar dugaan, kayak mobil tadi kecelakaan, mobilnya penyok kok bisa selamat. Nah, itu maunah. Allah mau tunjukkan bahwa dia punya kuasa. Gak ada yang gak mungkin. Saya ibu-ibu 26 September pulang saya dari kantor Tanjung Merawat hingga ke Medan malam, masuk tol Helvetia kilometer 8, nggak nampak saya Bu, saya nyetir tuh ada truk berhenti. Tiba-tiba ada puter-puter aku di dalam mobil ini. Tahu-tahu berhenti, udah tinggal lampu tangan lurus-lurusin, tik, tik, tik. Ini penyok Pak, rata sebelah kiri. Tapi tempat duduk saya tuh kok alhamdulillah aman. Saya nggak merasa itu karena ibadah saya, banyak kali kekurangan saya. Allah kasih maunah, pertolongan, mungkin Allah suruh saya terus memperbaiki diri. Tapi kalau nengok kondisi mobil, banyak orang bilang mestinya
aturan kami nggak takziah ini Ustaz, kata orang. Istri saya pun nengok mobil tadi, untung dia nggak ikut. Sisi sebelah dia ini rata gini penyok. Dia ngomong, kalau aku ikut duda lagi ya bang, kata dia juga. Belum tentu, nggak bilang itu juga sama dia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada aja kejadian walaupun orangnya biasa-biasa saja, tapi Allah berikan dia hal-hal yang luar biasa, dan itulah mau menunjukkan bahwa Allah itu memang punya kuasa. Kadang-kadang kalau dia punya mau, apa yang nggak terjadi? Kita kadang-kadang dari mana lah berpikirnya seorang jenderal bisa nembak orang, anggota sendiri. Sebetulnya kalau berpikir sehat aja, mau dibuangnya aja Joshua ke Papua sana, ke dekat hutan yang banyak harimau, baru tugaskan di sana. Tapi kok dibodohkan Allah dia waktu itu. Tiba-tiba jadi tahu. Emosi mungkin istrinya karena ada pengaduan, ditembaknya. Akhirnya habis semua. Bintang 2 selesai, dicopot, dihukum mati lagi. Secara logika, masa seorang jenderal sampai segitu? Tapi kalau Allah udah menjatuhkan seseorang, ada jalan. Makanya kita ini nggak ada yang boleh sombong. Cantik, sombong, jangan. Alah, apa mau disombongkan? Orang kita secantik-cantik kita ini nggak ada apa-apanya. Wanita paling cantik itu diciptakan Allah Siti Hawa, istri Nabi Adam. Allah menciptakan kecantikan itu Pak, separuh udah untuk Siti Hawa semua, tinggal separuh, sisanya separuh itu sepertiga untuk istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Sisanya itulah yang ibu bagi-bagi itu. Ini kok berkurang-kurangan, wah sombong. Cantik, sombong, salah beli bedak, rusak lah ini. Maksudnya beli bedak pemutih, putih tenang, ngelupas kabeh. Kalau Allah mau cabut nikmat cantik sebentar, maka jangan ada sombong. Ganteng naik kereta ngong ngong ngong, rek ngong ngong ngong. Tekongan Wonosari petuk motor gerbak rontok untuk hilang. Ajak pun berubah, mau aku mau kabeh. Punya mobil mewah, sombong, yuk jalan-jalan beras kaki, nyalakan bus, terjun mobilnya ke jurang, nggak terangkat. Sebentar kalau Allah mau cabut nikmat. Punya rumah mewah, sombong, konslet listrik, habis. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia ini hakikatnya lemah. Nggak ada kita punya kekuatan. Kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga kejadian luar biasa yang memang terjadi karena bantuan setan, bantuan jin. Itulah namanya sihir. Ada orang main pedang, digini-ginikan ke lidahnya, nggak mempan, nggak apa-apa. Orang udah jin yang masuk kepada. Jin itu kan dia ruh, dia nggak punya jasad. Kalau dipuja bisa dipinjam masuk ke jasadnya, apa dia mau dia bisa bikin. Tapi itu dosanya luar biasa. Dosa kedua terbesar sesudah syirik, sihir. Kok bisa ya Pak jarum pentol masuk ke perut orang? Nah, itu kan kerjaan jin. Meneluh orang. Tapi orang-orang yang bikin kayak gitu Bu, yang bikin masuk neraka, yang minta dibuatkan pun masuk neraka. Itu dosa terbesar kedua sesudah syirik. Ada orang zolim sama ibu, nggak usah main-main sihir, nggak boleh. Udah kembalikan aja kepada Allah. Allah sebaik-baik pembuat pemberi balasan kepada orang. Disuka sama orang, lah main pelet, sini. Betul uang nih si melet, hilang melet, rupanya salah dukun bapak ibu. Anak saya ngajari, aku piye carane yo Pak BDN ngejer-ngejer aku, aku sakit hati tenang, pernah tak celuk den itu ngono Pak. Adek, sih ngomong gitu, sakit tenang hatiku Pak. Ya wis ngene ae, kowe bocoke ayate karo doane Allahumma la tabraka wala ila sajaraka wala abraka dabra. Nah, kowe jipuk batu kowe sambit, kowe pasti dikejar-kejar karo dia.
Jadi kalau ada orang bikin hal-hal yang luar biasa, tapi dia menggunakan bantuan setan atau jin, itu dosanya luar biasa. Gak usah, itu namanya sihir. Kayak dulu tukang-tukang tenung Fir'aun, dilemparkannya tali berubah jadi ular. Nabi Musa pun mukjizat karena bantuan Allah, dilemparnya tongkatnya lebih besar ularnya, diteleni ular-ular itu. Jadi sihir itu dosa besar, jangan dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang melakukan sihir, imannya pergi meninggalkan. Jangan sampai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mukjizat terbesar Nabi Al-Quran. Nah, anak-anak kita, ayo cinta, buat dia cinta sama Quran itu. Kita pun kan pingin waktu kita meninggal anak-anak kita baca Quran di samping jenazah kita. Ya Allah, bahagianya orang tuanya itu. Nyolatkan jenazah kita, anak kita yang langsung jadi imam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj mukjizat terbesar kedua milik Rasulullah sesudah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya Isra wal Mi'raj ini tujuan utamanya adalah linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang Nabi lihat sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah atas peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Yang terakhir yang dijemput Nabi dalam Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Tapi sholat ini saya nggak perpanjang karena saya tengok di sini rata-rata wajahnya udah wajah-wajah ahli sholat. Amin. Saya dulu diajari Ustadz saya di pesantren gimana cara nengok wajah-wajah orang ahli sholat. Saya tengok rata-rata ada di sini, ya. Keningnya bercahaya kena sinar matahari. Walaupun ada yang nggak sholat ya paling 1-2 lah, ya kan, 3-4 gitu, 5-6 paling banyak pun 7-8 gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, hadiah utama Isra Mi'raj sholat. Man taroka sholat muta'ammidan faqad kafara ziharo. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir yang nyata. Nah, oleh karena itu kajian tentang sholat dan lain-lain nanti malam kita lanjutkan lagi. Nah, nanti malam kita di Pulau 3. Ini aku tengok kita udah setengah jam lewat sholat asar. Nah, nanti kurang enak. Gak apa-apa lah, 1 jam dulu ekstra pemanasan. Nah, nanti malam kita sama-sama datang ke Masjid Pulau 3. Nah, kita nanti malam di sana lanjutan dari tausiah kita sore hari ini. Karena aku tengok mama-mama pun udah mulai berkipas-kipas. Saya kadang-kadang nengok orang dengarkan ceramah tuh bisa aku baca Pak wajahnya itu, dia memang nengoknya aku, tapi tatapan matanya kosong. Bayangin jemuran kurung diangkat terus tapi nggak mandek-mandek, cocoknya aku nggak mingkem-mingkem. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, nanti malam kita lanjutkan lagi. Jadi ayo mari sama-sama kita dukung. Nih ada pondok di kampung kita, ada daya. Ini satu harapan kita menjadi satu berkah. Amin. Mudah-mudahan seandainya ada bala mau turun di tengok Allah karena ada pondok di kampung ini, Allah jauhkan bala itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya kuncinya jangan cuma mengandalkan pondoknya, masyarakatnya pun harus baik ibadahnya, baik imannya. Jangan nanti kayak orang waktu nyari ikan di laut, ada cerita nelayan nyari ikan di laut pakai boot. Tengah malam Pak, di tengah laut tuh angin sekencang-kencangnya, nangis dia. Tapi dia sholatnya pun jarang. Pas kena angin tuh baru ingat Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolong ya Allah, hentikanlah angin ini ya Allah, hentikan angin ini ya Allah, tolong hentikan angin ini ya Allah. Pindahkan dulu ke tempat lain, berhenti yang ini. Rupanya orang nggak sholat aja pun doanya dikabulkan. Pagi sampai dia di darat, sampai ke kampungnya rata semua. Rupanya anginnya dipindahkan ke kampungnya. Itulah kalau orang yang doa nggak pernah sholat, akhirnya kayak gitulah dia. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah,
Ini saja barangkali dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, nanti tinggal bilang mau Ustaz Su'aib. Nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi, ya. Yang penting cocok. Maksudnya cocok waktunya. Jadi ibu pikir apa? Aku nggak seburuk yang kau kira lah. Udah cerita cocok kok terus pikirnya tuh amplop. Bulan Maulid kemarin banyak ngisi-ngisi Maulid itu dikasih panitia amplop. Saya bilang sama istri saya, Dik, buangi amplop-amplop itu. Buangi sama dia. Ya isinya udah aku selamatkan. Gimana? Baik Bapak Ibu, demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 DCTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal